Perjalanan pendidikan Imade Dwiantara, SAP, MAP, menjadi gambaran bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih pendidikan tinggi. Mengawali perjalanan sebagai pedagang pisang dan pelaku UMKM, Dwiantara menjalani pendidikan S1 sejak 2019 di tengah aktivitas berdagang dan pandemi COVID-19. Ia menjadi supplier berbagai kebutuhan pasar, termasuk pisang dari Lombok dan Jawa serta kelapa. Ujian berat datang pada 2021 ketika pasar tempatnya berusaha terbakar dan menyebabkan kerugian lebih dari 600 juta rupiah. Sempat terpuruk secara mental dan ekonomi, Dwiantara perlahan bangkit dengan kembali merintis usaha. Bahkan tetap aktif dalam kegiatan sosial seperti gerakan menukar sampah plastik dengan beras. Di tengah perjuangan tersebut, ia berhasil menyelesaikan S1 dengan predikat terbaik dan tercepat. Kemudian melanjutkan S2 yang diselesaikan sekitar 1 tahun 4 bulan dengan predikat cum laude. Tidak berhenti pada jenjang magister, Dwiantara kini tengah menyelesaikan pendidikan doktoral di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, dan tinggal menjalani sekitar 3 tahapan ujian. Pendidikan tinggi ditempuhnya sebagai upaya meningkatkan kapasitas sekaligus membuktikan bahwa profesi sebagai pedagang tidak membatasi seseorang untuk meraih prestasi akademik. Selamat siang Pak De. Jadi Hari ini senang bisa berjumpa dengan salah satu tokoh yang mungkin keseharian suka berbagi ya dengan branding Sarin Bio Pak ya. Coba ceritakan sedikit Pak De, bagaimana cerita awalnya bisa punya bisa Sarin Bio nih Pak? Suksma, awal mula Sarin Bio, boleh yang bilang, yang dulu adalah seorang pengukir, seorang pengukir yang kesehariannya yang mungkin morong-morong bangunan, jadi yang tahu sendiri tingkat keruwetannya di sana ada. Setelah barang jadi mungkin ada deadline waktu yang terkendala, kadang-kadang seperti itu yang terjadi dari dulu. Nah, terus kebetulan istri juga masih kerja di Kuta, di salah satu perusahaan Jepang. Dia bekerja dan perusahaan tersebut mau pindah ke ujung pandang, ke Makassar. Jadi istri mau ditarik ke sana, itu yang tahan, artinya mencoba untuk buka usaha di Bali. Kebetulan istri sukanya memang berjualan, dari kecil istri itu suka berjualan, ada titik yang sering juga ya Jawa Bali, Silah Nenggara Kayu dan lain sebagainya, mencoba apa yang tiang depuk di Jawa, tiang coba bawa ke Bali. Itu yang tidak terbayang bahwa Bio ini akan menjadi branding kehidupan yang sekarang. Itu yang mencoba ngambil pisang dulunya yang mungkin 10 hijau. Tahun berapa itu Pak? Itu kalau nggak salah kurang lebih dari 13 tahun sekarang. Lebih dari 13 tahun sekarang. Hampir yang pedagang grosir pisang termuda sekarang. Termuda artinya dalam artian paling dori ini tiang. Paling dori itu tiang diantara semua dagang pisang yang ada pada waktu itu di pasar Blawaduh. Masih pasarnya di timur, di pasar umum Blawaduh. Jadi kesehariannya di tiang mencoba ngambil 10 hijau, pas kebetulan Raina nambah lagi porsinya. Lama kelamaan saya merasa enak, perputaran uang di pisang itu artinya bedik tapi tetap wendan daripada di tiang boleh morong sekian dan tidak tahu peruntuknya kemana kaden, apa seken tiang lah bati, apa kal bayang tukang itu yang kita tidak tahu. Jadi kalau di pisang itu pesekan habisnya 1 hijau taman 5.000 kali jumlahnya berapa gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Boleh ambilnya dulu di Jawa atau di negara Pak? Pertama dia ngambilnya di Jawa, sampai di tiang terjun ke Jawa, ke Situbondo, Cermai, itu di tiang sendiri, daerah Cermai. Nyupir sendiri Pak? Nyupir sendiri, perjuangan yang cukup melelahkan, boleh yang bilang. Dengan mobil seadanya dulu. Carry ya? Carry, Suzuki Futura. Dan sempat juga hiruk pikuk jadi tiang, tatkala mobil itu banyak, pecah ban di salah satu pantai yang ada di Taban, itu Pantai Soke. Yang sempat bermalam di sana sampai pagi, karena terlalu harus bongkar turunin lagi pisang, karena pecah ban, dongkrak nggak kuat dengan sebegitu. Itu pengalaman unik gitu ya. Dan tempat juga mobil mati di Tabanan, di daerah apa namanya, timurnya Kediri.
kebetulan juga dekat bengkel di sana. Saya bermalam juga di sana sempat dulu. Seperti itu sejarah untuk pisang, dan akhirnya bisa dari satu toko, satu lapak, saya punya lapak lagi satu, saya tambah lapak lagi satu, sehingga di tahun 2019 saya berani menyatakan diri mampu kayaknya saya untuk meneruskan biaya sekolah ke sarjana. Oh, itu di SMA berarti Pak ya? Iya, tiang tamat SMA dulu, tiang tamat SMA ngoyong dan meneruskan tentang dunia pendidikan. Akhirnya di tahun 2019, 18 kayaknya nikah, Tiang mencoba meneruskan, melanjutkan kuliah Tiang. Dengan hasil BIU ini Pak? Dengan hasil BIU ini. Harapan besar karena Tiang ayah di adat, ayah di Banyar, setidaknya yang berbicara di sini minimal punya legalitas. Kalau hanya sekedar dagang BIU, kayaknya masyarakat pasti menilainya sih dagang BIU nih. Memunyi dari apa sih pengalamannya ya gitu. Pasti seperti itu orang berbicara. Kebetulan di tahun 2018 itu Tiang jadi kepala lingkungan di salah satu perumahan di Timur Niki. Di perumahan GSM Cempaka Kakao Pastana. Karena Tiang mengabdikan diri kurang lebih 4 tahun masa jabatan, itu harus tergantikan lagi. Tiang pun juga mundur di sana, dan ya karena ayah-ayah di Tiang adat di Blawatu juga cukup padat, Tiang memilih untuk ya meneruskan fokus kepada ayahan adat di Blawatu. Dan di tahun 2021 itu yang pindah di perumahan ini baru bisa beli yang nyicil istilahnya, nyicil tanah satu are gitu. Bermodal dengan ya kerjasama dengan bank. Saya masih ingat sekali bank yang masih bisa membesarkan saya sampai sekarang. Salah satu bank ya swasta lah yang mensupport yang sampai sekarang ini, dan jasa beliau juga sampai regulasinya sampai sekarang saya masih tetap kerjasama baik sekali. Jadi itu dah COVID melanda di tahun 2019, kembali lagi ke belakang. Padahal salah satu penyuplai kegiatan lingkungan, aksi lingkungan. Salah satunya itu berkembang di Blawatu tentang, dulu kan sempat viral itu Ji. Ya anak-anak muda yang bergerak membersihkan lingkungan, duduk botol-botol plastik itu. Nah, dari duduk botol plastik itu yang kemas kegiatan tersebut menjadi sebuah kegiatan yang positif, yang dulunya berkembang tentang plastik exchange, mungkin yang digagas oleh Pak Yanur Yase dari Tabanan itu, yang mungkin punya suplai ataupun punya mentor di orang luar, itu yang ikut lakukan itu di Blawatu. Menukar beras sama plastik ya? Ya, salah satu kegiatan tersebut Sarin BIU sempat hadir dari dulu itu door to door ke Banyar, beberapa Banyar yang dari Blawatu, tidak semua ya, yang mau konsisten dulu. Yang mau konsisten, kami selaku sponsor utama memberikan beras, memberikan sayur, dan botolnya kami jual, dan tidak begitu signifikan hasilnya Ji. Kami mengeluarkan uang kurang lebih ya setiap kegiatan hampir 500.000. 500 ribuan pada waktu itu kan sudah lumayan Ji. Jadi kami dapat jual botol paling banyak dapatnya 300.000, Benar ya? 350.000 setiap kegiatan. Kita memang minus, tapi mengedukasi warga. Waktu itu kesadaran masyarakat untuk mengut sampah itu bagus. Bagus Plastik waktu ya? itu. Bagus. Pikirnya mereka jual sampah dapat beras. Uang, dapat beras, dapat sayur bonusnya. Nah itu yang mereka dapat. Nah kebetulan juga tulisan Tiang di S1 itu tentang sampah, sehingga kegiatan itu yang pakai ajang tulisan kampus, itu ajang skripsi, kegiatan lapangan. Nah itu yang membuat yang lebih semangat lagi. Nah Pak tadi bilang sempat sok Pak dengan terbakarnya pasar Batu berapa itu Pak? Terbakarnya tentang ke pasar Blawatu itu kurang lebih ada 6 tempat yang ludes terbakar dalam hitungan. Tak tersisa apapun? Tak tersisa apapun, cuman tersisa satu toko yang isinya cuman jahitan-jahitan, tidak bisa kepake lagi. Itu ada di YouTube. Di salah satu YouTube yang mungkin sudah viral waktu itu ya, yang sekian warga antusias sekali membantu ngisi dan jahitan-jahitan yang masih tersisa di lap api dikaji. Tapi akhirnya semua nggak bisa kepake. Itu. Nah terus yang mencoba juga berdagang online setelah itu. Sambil Tiang mencari tempat
pang poleh kan medunungan malu pangidang medagang. Jadi tiang punya gudang di perumahan Diki, itu tiang pakai tempat jualan, datang pisang, tiang bongkar di gudang, jualannya online. Tapi astungkara doa-doa mereka yang pernah tiang bantu, doa-doa mereka yang pernah tiang ajak ya bekerja sama, tiang senang berbagi dari hasil pisang itu. Dari sana tiang akan bangkit lagi. Pesan dari salah satu penglingsir Angga Gria ya, salah satu pedandan ya. Kapan jadi ngelah lebih ingatan berbagi. Itu pesan yang tiang terima sampai sekarang, yang tiang jadikan semangat hidup. Jadi sebesar apapun, sekecil apapun tiang dapatkan dari hasil penjualan, tetap tiang lakukan program rutin berbagi itu sampai sekarang. Bulan 3 bulan sekali ya? Tiang rutinitasnya 3 bulan sekali. Kenapa 3 bulan? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan, mungkin kegiatan itu tiang bisa bagi 3. Karena terbentur dengan hari raya, Galungan dan Kuningan. Itu kan datangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi di pertengahan itu tiang ada kreativitas berbagi. Itu udah 13 tahun berbagi berarti Pak ya? 10 tahun? Lebih, 10 tahun lebih. Itu kalau hitung-hitung paketnya ada sampai nggak 10.000 itu Pak? 10.000 paket. Selama 10 tahun itu? Lebih Ji. Kalau secara tiang sponsor sendiri, lebih Ji. Tiang di Karangasem aja, cuman tiang tidak pernah menggandeng orang. Tidak pernah mau menerima titipan dari orang. Karena terus terang tiang bukan yayasan, bukan wadah untuk menampung dari semua itu Ji. Dan ada banyak orang kok, banyak pejabat juga kok yang menyarankan tiang agar bikin yayasan, tapi karena tiang memikirkan bahwa yayasan itu pasti ada unsur kepentingan dan siapa tahu yang namanya uang itu loh, pasti ada donatur dan lain sebagainya, tergoda pikiran kita dengan hal-hal lain itu. Jadi Pak gayanya spontanitas apa ya? Spontanitas. Dari hasil biu ini Pak ya? Dari hasil murni, dari hasil usaha tiang pisang. Nah sekarang tiang merambah ke, semenjak terbakar itu tiang pindah ke barat, pasar relokasi Ji. Yang di Jembat ya? Iya. Pasar relokasi itu tiang berkolaborasi lagi, yang dulunya tiang tidak pernah tergambarkan untuk jual jeruk. Sekarang tiang mencoba grosir jeruk lagi. Di mana ambil jeruknya? Jeruknya di itu daerah Kintamani, daerah Belantih. Ada juga sponsor tunggal yang terus membantu tiang dari awalnya tiang bangkit untuk jualan jeruk sampai sekarang bisa kirim ke Lombok, bisa kirim keluar Bali lah. Artinya ada yang membantu tiang. Artinya itu juga berkat ya mungkin perjalanan Tuhan. Pak, di balik Pak, tentunya banyak suka dan dukanya Pak. Iya. Apa kira-kira membuat Pak memiliki jiwa berbagi itu Pak? Latar belakang emang dulu pernah miskin atau seperti apa? Pernah merasakan seperti itu Pak? Pernah. Jiwa berbagi itu tiang pernah rasakan bagaimana susahnya saya untuk, dulu tiang perokok perokok dan suka minum demun. Jadi proses kehidupan tiang tidak gampang, terukur sesuai dengan kemampuan, sudah terlewati tentang hal-hal yang boleh tiang bilang buruk di masa lalunya tiang. Jadi di tiang konsep apapun masa lalunya, masa depannya pasti akan bisa lebih baik lagi. Dulu tiang sempat pada waktu perokok, tiang sering ngasih orang rokok. Pada saat tiang tenggelam, Tanjuari tiang dirokok. Itu yang membuat tiang terketuk unsur akan meneruskan sifat berbagi ini. Sampai terjadi sudah kebakaran tentang pasar Lewatuh, yang ketemu dengan seorang pendeta yang bilang tadi itu. Tetap yang dititipkan pesan untuk melanjutkan program berbagi ini ke depan. Jadi program dengan program branding biu ini akan Pak terus lakukan Pak berbagi? Iya. Dengan branding yang kemas dalam pembahasan Sarin Biu Berbagi, yang akan secara kontinu sampai sekarang pun, sampai masih usaha yang akan tetap lakukan itu. Apa kira-kira pesan yang bisa diambil Pak? Kesimpulan yang saya ambil untuk berbagi itu seperti apa Pak? Kesimpulannya? Kesimpulan tiang untuk berbagi, yang pertama bagi para pedagang, terutama dulu bagi para pedagang, seberapa besar pun yang akan kita dapat tanpa pernah kita mau melakukan niat-niat kecil untuk berbagi, kita tidak akan pernah merasakan untuk kenikmatan dalam proses kehidupan dalam berdagang. Itu yang pedagang. Nah, untuk yang mau Bali, semeton, sarang sami, sebat desang saya mau belanja sinak Bali malan bensi rupiah, tetap hasilnya akan kembali kepada kramelan semeton Bali sarang sami. Itu konsep yang dalam hidup, daripada
Dulu nak mesinnya netios-tiosan. Kan lebih baik dulu nyamuk belinin, terus juga kembali juga kan ke bentuk semeton balik sami. Baik, terima kasih Pak De. Jadi hari ini kita bisa banyak belajar tentang prinsip berbagi ya. Bahwa berbagi bukan karena kaya Pak ya. Iya. Berbagi menjadi kebiasaan. Kebiasaan dan niat. Ya. Niat. Ya mudah-mudahan ini apa yang dilakukan Pak De menginspirasi banyak orang dan bisa meniru gaya-gayanya bahwa berbagi itu dimulai dari hal yang kecil Pak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini masyarakat Bali bisa meniru gaya Pak De Dwi ini yang memiliki usaha pisang bisa berbagi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.